perpanjangan PPKM Mikro hingga 22 Maret mendatang ini memang berdasarkan dari evaluasi PPKM Mikro selama 8 minggu terakhir. Ketua Tim Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto ini mengatakan dalam PPKM Mikro kali ini juga ditambah perluasan 3 provinsi baru, diantaranya yaitu Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan juga Sumatera Utara, mengingat memang adanya lonjakan kasus di 3 provinsi tersebut. Dan untuk aturan, ini mayoritas aturannya sama dengan PPKM Mikro sebelumnya, di mana hanya ada aturan yang berbeda soal fasilitas umum, yaitu fasilitas umum yang berbasis komunitas ini seperti perkantoran ini mulai diizinkan lagi untuk membuka kapasitas maksimal 50% dengan pengaturan oleh pemerintah daerah masing-masing. Pemerintah juga melarang ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN, dan BUMD untuk berpergian keluar daerah selama libur Isra Miraj dan Nyepi pada akhir pekan mendatang. Dan hal ini juga diimbau kepada pihak swasta untuk agar tidak berpergian juga ke luar daerah. Adapun dalam 8 minggu PPKM terakhir ini, pemerintah mengklaim bahwa kasus COVID-19 ini sudah bisa direm. Hal ini dilihat dari data pada 25 Februari hingga 8 Maret 2021 ini sebanyak 147.740 kasus ini telah mengalami penurunan 5,59% dibandingkan pada periode 21 Februari 2021. Kemudian sebanyak 3 dari 7 provinsi juga berhasil menurunkan persentase kasus aktif COVID-19, sehingga secara nasional ini kasus aktif turun sebanyak 1,5%. Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ini mengatakan untuk meningkatkan kualitas tracing dan juga menekan laju penyebaran COVID-19 di Indonesia, ini pemerintah saat ini membutuhkan sekitar 80.000 tracer, di mana tracer ini nantinya akan bertugas untuk memantau dan melacak kontak erat untuk segera melakukan swab di puskesmas dan juga untuk menaati protokol atau prosedur isolasi mandiri yang benar. Dan saat ini sebanyak 22.300 peserta dari Babinsa dan 13.954 peserta dari Babin Kamtipnas di 7 provinsi ini sedang melakukan training untuk menjadi tracer. Dan dengan adanya penambahan provinsi dalam PPKM Mikro kali ini juga artinya pemerintah ini akan melakukan ekspansi untuk penambahan pelatihan untuk tracer dan juga untuk pendistribusian rapid antigen, di mana pemerintah sudah mengirimkan 653.000 rapid antigen di tahap pertama, dan untuk tahap kedua ini nantinya pemerintah akan mengirimkan sebanyak 1 juta rapid antigen yang berasal dari WHO. Sedangkan sebanyak 14,5 juta rapid antigen ini masih sedang dalam pengiriman, di mana nantinya 14,5 juta rapid antigen ini akan dikirimkan ke puskesmas-puskesmas untuk memperbaiki proses tracing yang ada di Indonesia. Dan berikut pernyataan lengkap dari Ketua Tim Pelaksana Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto dan juga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin selengkapnya. Karena itu kebijakan-kebijakan dalam perpanjangan dan perluasan PPKM Mikro ini dilanjutkan untuk 2 minggu ke depan, yaitu tanggal 9 sampai dengan 22 Maret 2021, dilakukan perluasan di 3 provinsi, yaitu Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Tracer sekitar 80.000 di seluruh Indonesia. Kita sudah melakukan pelatihan untuk Babinsa sebanyak 22.300 di 7 provinsi, untuk Babin Kamtipmas sekitar 14.000 di 7 provinsi. Dengan adanya penambahan beberapa provinsi baru, kami akan melakukan ekspansi dari pelatihan terhadap Babinsa dan Babin Kamtipmas ini. Kemudian untuk distribusi rapid antigen di halaman berikutnya, kami juga sudah mengirimkan tahap 1 653.000, kemudian tahap 2 ini ada 2A dan 2B, tahap yang 2A kita akan kirim yang dari WHO sebanyak 1 juta, dan kita sedang dalam proses untuk menyediakan 14,5 juta lagi antigen yang akan kita kirim ke puskesmas.